Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bilangan bulat. Di sini Ibu akan tuliskan judulnya. Kalian juga jangan lupa ditulis di bukunya. Judulnya bilangan bulat. Tulis ya di buku tulis kalian masing-masing. Nah, ini bilangan bulat. Di sini Ibu memiliki contoh soal penjumlahan bilangan bulat atau disingkat di bilbul, positif dan negatif. Nih judulnya, penjumlahan bilangan bulat positif dan negatif. Contoh soal ini. Ini contoh soalnya. Kita menggunakan dua cara. Ini cara yang pertama. Kita menggunakan dua cara. Ini kita menggunakan cara yang pertama dulu ya. Nah, di sini ada contoh soal negatif 5 ditambah 5. Nah, kita lihat lambangnya. Ini lambang negatif, ini lambang positif. Lambang negatif menunjukkan angka berapa? 5. Kita tulis di sini sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Lambang positif menunjukkan angka berapa anak-anak? 5 juga. Tulis di sini 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Sama dengan. Nah, karena di atasnya ada negatif, di bawahnya ada positif, maka kita silang. Sama kita silang juga. Kita silang. Nah, hasilnya ada lagi tidak? Tidak, semuanya sudah habis. Jadi hasilnya di sini karena sudah habis hasilnya 0. Ya. Nomor 1 isinya 0. Negatif 5 ditambah 5 isinya 0. Ini isinya 0. Sekarang nomor 2 kita selesaikan. Nomor 2 di sini ada soal negatif 9 ditambah 4. Lambang negatifnya itu menunjukkan angka 9 kan? Berarti kita tuliskan sebanyak 9 kali. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lambang positifnya menunjukkan angka 4. Tuliskan 4 kali. 1, 2, 3, 4. Nah, karena di sini di atasnya ada lambang negatif, di bawahnya ada lambang positif, kita coret. Nah, sama ini juga coret. Coret. Karena di sini di bawahnya tidak ada lambang positif, ya, maka kita diamkan saja. Nah, hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Tulis di sini sebanyak 5 kali sisa yang belum dicoret. Nah, karena ini menunjukkan lambang negatif, maka di sini pun negatif 5. Jadi isi dari negatif 9 ditambah 4 itu negatif 5. Selanjut, nomor 3. Nah, nomor 3 itu ada soal negatif 4 ditambah negatif 3. Lambang negatifnya ada berapa? 4. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini juga sama. Karena dia sama-sama negatif, maka tulisnya di pinggirnya. Jangan di bawahnya, tapi di pinggirnya. Berapa? 3. Tulis sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Nah, itu sama dengan. Jumlahkan sama kamu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini ada 7. Karena di sini menunjukkan lambang negatif, maka ditulisnya pun negatif. Nah, itu ya. Nah, untuk soal yang pertama dengan menggunakan cara yang pertama, negatif 5 ditambah 5 itu sama dengan 0. Dan yang kedua, negatif 9 ditambah 4 sama dengan negatif 5. Nomor 3, negatif 4 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 7. Itu anak-anak menggunakan cara yang pertama. Bagaimana, mengerti atau tidak? Semoga kalian semua mengerti ya apa yang Ibu jelaskan. Tetapi kalau kalian tidak atau belum mengerti, telepon saja Ibu atau WA aja Ibu. Insya Allah Ibu siap akan mengajari kalian lewat WA atau telepon ya. Selanjutnya kita menggunakan cara yang kedua. Cara yang kedua masih sama di bilangan bulat. Tulis lagi di sini ya, bilangan bulat. Tapi ini menggunakan cara yang kedua. Cara 2. Nah, karena ini menggunakan cara 2, kita rumusnya di sini tulis. Rumus. Nah, rumusnya ini. Nah, jika lambangnya sama, dia sama-sama positif, maka dijumlahkan. Jika dia lambangnya berbeda, di sini ada negatif dan ada positif, maka dia dikurangi. Jika lambangnya sama, negatif dan negatif, maka dia
jumlahkan. Ya, itu rumusnya. Di sini ada contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama. Negatif 48 ditambah 21. Kita lihat di sini. Di sini kan ada rumusnya nih ya. Kita lihat. Di sini ada lambang negatif loh. Di sini ada lambang positif. Sama atau beda itu? Beda kan? Di sini ada lambang negatif dan positif. Karena dia berbeda, maka dia dikurangi. Nah, sekarang 48 dikurangi 21 berapa? 27. Karena 48 ini besar dari 21 dan 48 ini ada lambang negatifnya, maka yang kita ambil yang paling terbesar. Yang paling terbesar ini 48 kan? Nah, di sini kita ambil negatif di sini karena 48 itu menunjukkan lebih besar dari 21. Nah, negatif 21. Nah, sekarang nomor 2. Nomor 2, 96 ditambah negatif 32. Nah, berapa? Di sini kan ada lambang positif, di sini ada lambang negatif. Sama-sama berbeda nih. Negatif, positif berarti berbeda tuh. Berarti diapakan? Dikurangi. 96 ditambah 30 dikurangi ya? 96 dikurangi 32 itu hasilnya 64. Lihat. Mana lambang yang paling terbesar di situ? 96 atau 32? 96 ya. 96 itu dengan lambang positif, maka di sini positif. Nah, karena positif tidak usah ditulis lagi positif. Kita cuekin aja di situ. Nah, gini. Cukup dengan tulisan 64 aja, nggak usah ditulis lagi lambang positifnya. Sekarang nomor 3. Nomor 3, negatif 65 ditambah negatif 32. Sama dengan negatif 65 ditambah 32. Nah, lihat. Di sini ada lambang negatif. Di sini pun ada lambang negatif. Karena di sini lambang negatif dan negatif itu dijumlahkan, maka kita jumlahkan 65 ditambah 32 yaitu 97. Karena di sini lambang yang paling terbesar ini menunjukkan ke angka 65. 65 itu lebih besar dari 32. Di sini lihat, angka yang paling terbesar itu memiliki lambang negatif apa positif? Negatif. Maka di sini tulis negatif. Nomor 4. Nomor 4, 57 ditambah negatif 14. Karena di sini negatif, di sini positif, di sini negatif, lambangnya berbeda, maka dikurangi 57 dikurangi 14 berapa? 43. Di sini 57 itu memiliki lambang positif apa negatif? Lambang positif ya. Kita ambil di sini positif, tapi nggak usah ditulis lagi ya. Nomor 5 sekarang. Nomor 5, 34 dikurangi negatif 74. Nah, karena dia memiliki lambang yang sama, maka dijumlahkan 34 ditambah 74 berapa? 108. Nah, karena di sini 34 itu lambangnya positif dan 74 itu lambangnya negatif, manakah yang paling terbesar? 74 atau 34? 74. Karena 74 itu memiliki lambang negatif, maka kita ambil lambang yang paling terbesar. Yang mana? Ini, negatif. Jadi isinya 34 dikurangi 74 itu adalah negatif 108. Bagaimana anak-anak, mengerti atau tidak? Nah, soal yang pertama itu negatif 48 ditambah 21 itu sama dengan negatif 27. 96 ditambah negatif 32 sama dengan 64. Negatif 65 ditambah negatif 32 sama dengan negatif 97. 57 ditambah negatif 14 sama dengan 43. 34 dikurangi negatif 74 sama dengan negatif 108. Ibu ulangi lagi ya. Di sini kita menggunakan cara yang kedua. Ada rumusnya. Jika lambangnya sama, maka dijumlahkan.
Jika lambangnya berbeda, maka dikurangi. Jika lambangnya sama, maka dijumlahkan. Nah, anak-anak, Ibu ulangi lagi ya. Di sini ada soal negatif 48 ditambah 21 sama dengan. Karena ini lambangnya berbeda, kita lihat di sini. Karena ini lambangnya berbeda, di sini ada negatif, di sini ada positif, sama di sini juga ada negatif dan ada positif, maka dia dikurangi. 48 dikurangi 21, hasilnya 27. Kita lihat lambang mana yang menunjukkan angka yang terbesar. Lambang negatif 48 itu lebih besar dari 21. Maka kita ambil lambang tersebut, ditaruh di sini. Negatif 27, ya. Sama ini nomor 2 juga. 96 ditambah negatif 32. Karena dia memiliki lambang yang berbeda, maka dikurangi. 96 dikurangi 32, hasilnya 64. Kita lihat lambang yang mana yang memiliki angka terbesar di situ. 96 lebih besar dari 32. Nah, 96 ini memiliki lambang positif, maka kita ambil positif di sini, ya. Nomor 3, negatif 65 ditambah negatif 32. Karena dia memiliki lambang yang sama, maka kita jumlahkan. 65 ditambah 32, hasilnya 97. Karena angka 65 ini lebih besar dari 32, dan 65 ini memiliki lambang negatif, maka kita akan ambil negatifnya di sini. Jadi negatif 97. Itu ya. Anak-anak, hasil dari contoh soal dengan menggunakan cara yang kedua. Ibu harap kalian mengerti ya. Di sini kita akan coba soal atau latihan untuk kalian kerjakan di rumah. Setelah itu kalian jangan lupa kirimkan hasil pekerjaan kalian ke WA ya, ke WA Ibu lewat WA pribadi Ibu. Jangan grup ya, nanti kita akan bikin grupnya lagi. Nah, di sini ada latihan atau ada soal yang harus kita kerjakan. Soal nomor 1. 8 ditambah negatif 10 sama dengan, jawab ya. Nomor 2. Negatif 9 ditambah 15 sama dengan, jawab. Nomor 3, negatif 8 ditambah negatif 3 sama dengan. Nomor 4, negatif 60 ditambah 40. Nomor 5, negatif 25 ditambah negatif 75. Silakan kalian kerjakan di rumah ya. Hasilnya Ibu tunggu sampai sore. Ya, hasilnya Ibu tunggu sampai sore. Kalau kalian kurang mengerti, langsung telepon aja atau WA ke Ibu ya. Oke, Ibu akhiri pembelajaran bilangan bulat ini. Semoga kalian semua apa yang Ibu jelaskan tadi bisa dengan mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.